Hai sahabat Dharma, kembali lagi bareng Mimin di episode kali ini. Kita akan membahas tentang Hari Uposatha. Langsung aja yuk kita simak videonya. Apakah sahabat Dharma tahu ada berapa hari Uposatha dalam sebulan? Bagi para biku, ada 2 hari Uposatha Sila, yaitu pada saat bulan purnama atau bulan terang dan saat bulan gelap. Sedangkan bagi umat awam, sebulan itu ada 4 hari Uposatha. Loh, kok umat awam ada 4 hari Uposatha dalam sebulan, Min? Bagi umat awam, selain bulan purnama dan bulan gelap, ada yang namanya Hari Atami, atau disebut juga Hari ke-8. Terus, bagaimana cara menghitung hari yang ke-8? Jadi gini, bulan purnama dan bulan gelap itu dihitung sebagai 0. Lalu, misalnya sehari setelah bulan purnama kita hitung hari pertama. Begitupun selanjutnya. Keesokannya jadi hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke-8. Nah, hari ke-8 itu yang disebut sebagai Hari Atami. Begitupun setelah bulan gelap, maka keesokan harinya dihitung sebagai hari pertama. Begitu seterusnya sampai hari ke-8. Itu juga disebut Atami, yang bagi umat awam juga merupakan Hari Uposatha. Biasanya, dalam penanggalan Buddhis, Hari Atami tidak dicantumkan, karena kita bisa hitung sendiri. Yang biasa dicantumkan adalah bulan purnama dan bulan gelap saja. Jadi, bagi umat awam ada 4 kali Uposatha Sila, yaitu 2 hari yang berkaitan dengan bulan terang dan gelap, serta 2 hari lagi berkaitan dengan Hari Atami. Pada zaman dulu, yang menentukan Uposatha adalah raja atau pemerintah. Namun, di kondisi sekarang ini, hari Uposatha setiap negara berbeda-beda dan memiliki versi masing-masing. Contohnya, perbedaan antara penanggalan Imlek, penanggalan Myanmar, penanggalan Thailand, dan penanggalan Sri Lanka yang memiliki selisih 1 hari, namun terkadang juga sama. Min, bagaimana sih asal mula Uposatha Sila? Pada zaman dahulu di India, sebagian pengikut ajaran lain berkumpul bersama pada saat hari Uposatha untuk mendengarkan ceramah dari para gurunya. Kemudian, Raja Bimbisara yang mengetahuinya lalu memberikan usul bagaimana jika para biku berkumpul pada hari Uposatha untuk mendengarkan Dhamma secara intensif. Sang Buddha menerima usulan tersebut. Pada saat Uposatha, para biku berkumpul bersama untuk membacakan atau mengulang Patimokkha. Min, apa yang harus kita lakukan sebagai umat awam ketika hari Uposatha Sila? Sebagai umat awam yang ingin berlatih, kita bisa melaksanakan 8 sila atau atas sila, atau boleh juga 9 sila atau nawangga sila. Jika kita melaksanakan 8 sila atau 9 sila pada saat hari Uposatha, maka disebut Uposatha Sila. Sedangkan, jika kita menjalankan 8 sila atau 9 sila, bukan pada hari Uposatha, maka disebut sebagai atas sila atau nawangga sila. Buddha menyanjung setiap orang yang melaksanakan Uposatha Sila. Dalam Ganggamala Jataka, Buddha pernah berkata, "Para upasaka, perbuatan kalian ini bagus sekali. Ketika seseorang melaksanakan Uposatha, mereka seharusnya memberikan dharma, menjaga sila, tidak pernah menunjukkan kemarahan, menunjukkan kebaikan, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Uposatha. Bahkan, orang bijak di masa lampau mendapatkan kejayaan yang besar dari setengah hari menjalani Uposatha tersebut." Kita semua pasti tentunya telah mengetahui isi dari ke-8 sila tersebut. Mimin ulas sedikit ya tentang poin-poin latihan yang terdapat dalam Uposatha Sila, yaitu peraturan sila pertama, kedua, keempat, dan kelima dalam atas sila adalah sama
dengan yang ada di Pancasila Buddhis. Namun, terdapat perbedaan sila ketiga dalam Pancasila Buddhis dengan sila ketiga yang ada di atas sila. Pada Pancasila Buddhis, berbunyi tidak boleh berbuat asusila. Artinya, masih boleh melakukan hubungan badan dengan pasangan sendiri. Sedangkan, pada Uposatthasila, sama sekali tidak boleh melakukan hubungan badan atau berhubungan seksual dengan siapapun, termasuk pasangan sendiri. Kemudian perbedaan lainnya yaitu sila ke-6, 7, 8, yang merupakan sila tambahan yang tidak ada dalam Pancasila Buddhis. Min, apa maksud dari sila ke-6? Tidak makan pada waktu yang salah. Pada saat menjalankan Uposatthasila, maka sebaiknya tidak makan setelah tengah hari, namun boleh minum. Waktu yang salah adalah waktu dari tengah hari hingga subuh keesokan harinya. Zaman dahulu tidak ada jam, oleh karena itu kriteria tengah hari adalah ketika matahari mencapai titik ketinggian yang paling tinggi. Itu dapat dilakukan dengan menegakkan suatu tonggak di atas tanah, dan apabila bayangan tonggak ini mencapai posisi paling pendek, itulah waktu tengah hari. Sedangkan, untuk menentukan kriteria subuh dalam kitab komentar adalah ketika kita sudah bisa melihat garis tangan tanpa bantuan pencahayaan dari luar. Biasanya, kita menggunakan jam 12 siang untuk tengah hari dan jam 6 pagi untuk waktu subuh. Min, apa yang termasuk dalam kategori makanan? Tentu saja, semua jenis makanan padat, termasuk susu atau air rebusan dari padi-padian atau kacang-kacangan, maupun sayuran adalah makanan. Min, apakah boleh minum teh setelah tengah hari? Di sebagian negara Buddhis, tidak boleh minum teh setelah tengah hari, karena teh dianggap sebagai sayuran. Sedangkan di Indonesia, teh termasuk dalam obat-obatan herbal, jadi boleh dikonsumsi. Selain itu, ada minuman yang boleh diminum setelah tengah hari, yaitu 5 macam obat: madu, minyak, ghee, air gula, mentega segar atau nawanita, jus buah yang tidak lebih besar dari kepalan tangan seperti jus apel, jus jeruk, dan sebagainya. Sedangkan, 9 jenis buah yang tidak boleh diminum atau dikonsumsi setelah tengah hari adalah jus lontar, jus nangka, jus semua jenis labu, jus sejenis melon, jus ketimun, air kelapa, jus buah sukun, jus sejenis kundur, dan jus sejenis semangka. Jus buah yang lainnya boleh, walaupun lebih besar dari kepalan tangan, tapi boleh dikonsumsi dengan syarat tanpa ampas dan disaring terlebih dahulu. Semua jenis obat-obatan yang terbuat dari mineral atau bahan kimia boleh diminum setelah tengah hari, termasuk obat-obatan herbal yang telah disaring terlebih dahulu atau dikeringkan. Min, mengenai sila ke-7. Apabila kita sedang berada di suatu tempat, misalnya di pesawat, lalu ada orang yang putar musik, apakah kita melanggar sila ke-7? Tentu saja tidak, asal kita tidak mendengarkan dalam arti menikmati musiknya. Selain itu, kita juga tidak boleh menyuruh orang lain mematikan musik tersebut. Min, seperti apa yang disebut tidur atau duduk di tempat yang mewah atau tinggi? Kriteria tempat tidur tinggi adalah 8 Sugata Angula atau 8 jari Buddha. Menurut kitab komentar, 1 jari Buddha adalah 3 kali jari manusia biasa. Oleh karena itu, 8 jari Buddha sama dengan 1 hasta ditambah dengan 1 kepalan tangan. Itu diperkirakan sekitar 50 cm. Namun, ada penafsiran lain dari berbagai sumber mengenai 8 Sugata Angula. Diperkirakan bahwa tinggi seorang Buddha adalah 183 cm.
Oleh karena itu, satu jari lebarnya kira-kira 2 cm. Dengan demikian, 8 jari Buddha kira-kira memiliki ukuran sebesar 16 cm. Tempat yang besar atau mewah, dari buku komentar ada 19 ciri. Misalnya, dihiasi dengan gambar binatang buas, menggunakan tempat tidur yang dilapisi bulu binatang yang panjang, di mana panjangnya melebihi 4 inci, menggunakan tempat duduk dari wol atau sulaman yang tergolong rumit dan tidak sederhana, serta masih banyak yang lainnya. Jika kita menggunakan ranjang dan sprei kain pada saat Uposatha-sila, hendaknya polos saja dan warnanya tidak norak. Selain itu, pada zaman Buddha, tempat tidur yang besar dan mewah dikatakan kasurnya diisi oleh kapuk, kapas, atau sepenuhnya terdiri dari daun kamper yang memiliki aroma khasnya dan sulit didapatkan. Maka dari itu, hendaknya kasur diisi menggunakan busa saja. Cara mengambil atasila pada saat hari Uposatha. Yang pertama, bisa pada biku. Jika jarak rumahnya dekat dengan wihara dan ada biku yang tinggal di dalamnya. Yang kedua, menurut kitab komentar, boleh meminta pada orang yang memahami 10 seluk-beluk sila atau samanera sila. Ketiga, boleh ambil sendiri secara rinci, yaitu bertekad dengan membaca masing-masing isi peraturan dari sila tersebut. Yang keempat, bisa mengambil sendiri secara ringkas. Contohnya, mengucapkan dalam hati, "Hari ini saya bertekad untuk menjalankan atasila." Ini berarti kita telah mengambil sila tersebut. Pengambilan sila dilakukan pada pagi hari tentu saja. Jangan ketika sudah makan malam baru ambil atasila. Jika dalam mempraktikkan 8 atau 9 sila tersebut terjadi kesalahan, contohnya pada saat di meja makan ada sepiring nasi goreng, kemudian kita menyicipnya, dan baru teringat bahwa saat itu sedang atasila, maka tidak perlu langsung dibatalkan. Kita boleh melanjutkannya dengan bertekad dalam hati untuk mengamalkan kembali atasila tersebut. Uposatha-sila apabila dijalankan dengan tekun, maka seseorang akan mendapatkan manfaat yang berkala, seperti menikmati kemakmuran, kemewahan besar di alam dewa dan manusia selama perjalanannya dalam samsara, hingga mencapai nibbana serta terbebas dari tumimba lahir. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Semoga kita semakin rajin untuk belajar dan praktik Dhamma. Salam cinta kasih universal. Yayasan Lokutara Dhamma.